patokan pidana penjara. Oleh karena itu Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Masih dari dunia kriminal, di bulan Februari 2023, sebuah video kekerasan yang merekam aksi Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap korbannya David Ozora viral di media sosial dan menjadi perhatian publik tanah air. Dalam video tersebut, Mario Dandi bersama pacarnya AG serta kawannya Shane Lucas telah melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan cara menendang hingga menginjak kepalanya yang membuat korban tidak berdaya di atas aspal. Mario Dandi Satrio menganiaya David Ozora di Kompleks Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan, yaitu pada tanggal 20 Februari 2023. Mario menganiaya David karena marah setelah mendengar kabar sang pacar AG yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh David. Mario menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan harus dirawat intensif di rumah sakit selama berbulan-bulan. Terkait peristiwa ini, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Mario Dandi dan temannya Shane Lucas serta AG menjadi tersangka. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi kemudian menggelar reka adegan. Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sebanyak 40 adegan diperagakan. Sementara itu, terkait kasus tersebut, ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, meminta maaf dan meminta agar berdamai. Namun hal tersebut ditolak oleh keluarga David. Hobi Mario Dandi yang kerap pamer harta pun menjadi perhatian publik dan mengakibatkan borok Rafael Alun Trisambodo yang saat itu menjadi pejabat pajak terbongkar. Menteri Keuangan Sri Mulyani memecat pejabat Dirjen Pajak Kemenkyu Rafael Alun Trisambodo. Dan tidak hanya itu, KPK juga menetapkan ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menjadi tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Halo Insight Storyan, saya Anggi Pasaribu dan Anda kembali menyaksikan Insight Story with Anggi. Di tahun yang baru, biasanya kita melupakan masalah-masalah yang ada di masa lalu. Tapi nggak begitu kalau untuk kasus-kasus yang sudah masuk di persidangan dan yang sedang menunggu putusan dari majelis hakim. Ini seperti salah satu kasus, yaitu kasus Rafael Alun. Teman-teman pasti ingat dong, di mana ada kasus Mario Dandi menganiaya anak di bawah umur, David Ozora, hingga nyaris tewas. Dan karena peristiwa penganiayaan ini akhirnya membawa nama sang ayah yang adalah mantan Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak Jakarta Selatan sampai harus terseret dan harus terlibat proses hukum. Dan teman-teman juga tahu bahwa netizen begitu geramnya melihat tingkah laku sang anak, akhirnya mencari tahu berapa sih harta kekayaan pejabat pajak ini, dan akhirnya beneran dong ketahuan, bahkan sampai dikuliti asal muasal harta kekayaannya Rafael Alun. Dan ternyata betul tuh kalau saya bisa mengutip dari bahasa-bahasa netizen di sosmed yang katanya penguasa Jakarta Selatan tersangkut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang memanfaatkan jabatannya. Dan setelah menjalani proses persidangan, awal Januari ini Rafael Alun harus mendengarkan vonis dari majelis hakim. Jadi mengawali 2024 kembali turun ke lapangan dan kali ini di Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat. Sekarang ini agendanya itu adalah putusan dari majelis hakim untuk terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Jadi sebetulnya nih teman-teman, kalau aku sendiri pengen menyaksikan keberpihakan terhadap keadilan itu masih ada atau enggak. Karena sebetulnya dari semua persidangan yang sudah berjalan, fakta-fakta hukum di persidangan itu sudah menguatkan dakwaan KPK terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo ini bahwa memang dia diputus bersalah, yaitu menerima gratifikasi miliaran rupiah.
sekarang kita langsung masuk ke dalam. Apakah keluarga dari terdakwa sudah ada yang hadir atau kuasa hukumnya atau gimana sih situasi? Seperti biasa kita masuk ke dalam. Karena biasanya kalau agenda di pengadilan itu, lihat ke sini bisa kan? Karena biasanya kalau agenda di pengadilan itu suka nggak menentu ya. Dan biasanya akan makan waktu untuk menunggu yang cukup lama. Kalau agendanya jam 10, nanti tiba-tiba mulainya bisa jam 2. Kalau agendanya jam 1, bisa jam 3. Jadi untuk killing time, bawa buku. Tadi itu dipertanyain, ngapain bawa buku? Ya karena jadi wartawan itu harus suka baca, Cie. Udah mulai rame nih sama wartawan. Ibu keluaran, dulu ke makanan. Sama ibu ke lantai 3 ya. Oke, jadi sebetulnya Rafael Alun ini udah dituntut oleh JPU 14 tahun penjara. Terbukti bersalah menerima gratifikasi 16,4 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Berarti hari ini kita akan lihat apakah vonisnya lebih tinggi dari tuntutan jaksa atau justru semakin lebih rendah. Bener kan? Jadi sidangnya ditunda dari jam 10, jam 11, terus sekarang jadi jam 1. Ini mungkin untuk mengingatkan teman-teman lagi ya, siapa tahu ada yang lupa atau ada yang nggak tahu. Jadi sebelum kasus ini mencuat, sebelumnya itu ada video viral Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Dari situ tuh netizen mulai kesal, mulai geram, terus mereka cari tahu, ini anak siapa sih gitu kan. Soalnya beberapa kali viral video-video Mario Dandi lagi naik motor. Dari situ tuh pokoknya awal mulanya. Diusut punya usut. Nah, Rafael Alun ini, ayahnya Mario Dandi, melakukan gratifikasi dengan menerima wajib pajak. Jadi uang yang diterima itu dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan pajak yang didirikan. Makanya sekarang saya ada di sini karena hari ini adalah agenda putusan vonis dari majelis hakim. Dan sini sih sekarang belum terlalu banyak kegiatan ya. Masih wartawan, petugas. Mungkin kita bisa sekalian jalan-jalan, kita lihat ada apa aja di sini. Yuk, yuk. Nanti ini yang buat Rafael Alun atau bukan? Iya. Oh, nanti di sini. Jam 1 ya? Dari mana, Mbak? Keluarga, bukan? Oh. Tamu aja ya? Iya, jam 1 mulainya. Ini nanti jadi salah satu ruang sidang yang akan digunakan untuk agenda putusan majelis hakim. Sekarang sih memang belum banyak orang ya, masih rata-rata sih dari teman-teman media. Pengunjung, belum ada perwakilan dari keluarga juga. Biasanya sih akan mulai rame sejam atau setengah jam lah sebelum sidang dimulai. Ya? Dari mana? Keluarga ya? Keluarga. Dari keluarga ternyata. Tapi kan pasti nggak mau diwawancara. Kita ajak ngobrol diam-diam kali ya. 11, 12, 1, 2, 3 entar lagi. Jadi udah hampir 5 jam kita nunggu di sini untuk menyaksikan putusan majelis hakim terhadap terdakwa Rafael Alun. Tapi sampai jam 2:30 nih sekarang yang katanya sidangnya itu jam 2:30, tapi belum ada tanda-tanda kehidupan. Di ruang sidang sebenarnya udah ada jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari Rafael Alun. Tapi sampai sekarang terdakwanya juga belum ada. Mbak, namanya siapa Mbak? Halo, dengan aku Mayang.
Mbak Maya. Mbak Maya emang kerja di Tipikor atau enggak? Enggak, aku bukan. Swasta aja? Yes, betul, swasta Oke. aja. Mbak, tahu kan kasus tentang Rafael Alun Iya, yang betul. sekarang ini akan mendengarkan vonis dari majelis Iya, hakim. iya, betul. Mbak bayar pajak nggak ngomong-ngomong? Saya bayar pajak dong, taat pajak ya. Taat pajak. Betul. Nah, Mbak ini kan kalau Rafael Alun ini memang informasinya gratifikasi, penggelapan pajak dan lain sebagainya. Tanggapannya gimana sih Mbak? Sejujurnya ya, kita tuh masyarakat tuh banyak banget kecewa dengan adanya si Rafael Alun ini karena kita bayar pajak, capek-capek kerja, bayar pajak, harusnya kan bisa dinikmati oleh semua masyarakat, tapi malah dinikmati oleh dirinya sendiri. Itu sih salah banget. Dan tuntutannya dari jaksa penuntut umum ini kan tadinya 14 tahun. Jadi kita lagi mau denger nih, apakah nantinya vonis dari majelis hakim itu lebih tinggi atau justru lebih rendah? Kalau dari Mbak sendiri, gimana nih Mbak? Kalau dari saya sendiri sih ya, harus seberat-beratnya. Mungkin harus 14 tahun, mungkin lebih kali ya. Karena dilihat dari TV juga, itu banyak banget juga ternyata buat beli mobil, buat beli rumah. Itu Memperkaya sangat diri sendiri. Memperkaya diri sendiri, dan itu sangat mengecewakan sih. Ya apalagi sekarang kalau banyak netizen bilang kan katanya jangan-jangan bisa ada kong kali kong nih karena pejabat pajak dan lain sebagainya. Mungkin nggak tuh Mbak? Enggak sih, kita harus beritikat baik kepada pengadilan untuk memutuskan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Thank you Mbak. Ya. Dah, aman kan? Aman, thank you Mbak. Jadi sebetulnya masyarakat itu tuh sekarang sedang menunggu putusan dari majelis hakim. Karena ada juga yang berpendapat, ini kayaknya bisa ada kong kali kong deh, jangan-jangan ini lagi bermusyawarah deh, makanya lama nih nggak mulai-mulai. Tapi kan kita nggak boleh beropini ya, kita kan harus tetap menunggu jalannya pengadilan seperti apa, dan seperti apa nantinya bukti-bukti di persidangan itu, apakah bisa memberatkan vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim dan lain sebagainya. Tapi saya juga pengen cari lagi perwakilan dari warga ya terkait dengan putusan vonis hari ini, apakah nantinya sepadan atau enggak. Berat ya. Masalahnya tuh nyari orang yang mau ditanyai keterangan tentang perpajakan ini nggak banyak. Oh, guys boleh kali pegang. Masa gue bawa-bawa tas? Mas, bayar pajak nggak? Bayar pajak nggak? Nggak tahu. Mas nggak bayar pajak, Mas? Oh nggak, gini. Mana ya? Oh lagi foto coba ya. Bayar pajak? Nggak tahu. Mas nggak bayar pajak, Mas? Oh, nggak. Ibu, Bapak, sorry ganggu. Saya Anggi dari MNC. Kesini bukan kerja kan? Kerja Kak. Oh, tapi kerja di pengadilan? Enggak, Oh bukan. kami lawyer nama Kak. Oh lawyer. Mbak aku boleh nanya pendapatnya nggak? Mbak dengan siapa namanya? Saya Dini Kak. Mbak Dini. Mbak Iya. Dini kemarin kesini dong biar muka cantiknya kelihatan. Nah gitu dia. Mbak Dini mau nanya deh. Mbak Dini bayar pajak kan? Iya, bayar pajak Kak. Nah ini tuh kita lagi nunggu vonis dari majelis hakim untuk Rafael Alun soal penggelapan pajak. Menurut Mbak gimana Mbak? Terkait pembayaran pajak. Iya jadi ini tuh Rafael Alun ini dia pejabat pajak. Iya. Terus memperkaya diri sendiri. Oh iya. Dan akhirnya sekarang vonis dari majelis hakim sedang ditunggu oleh netizen. Dia ini sempat dituntut oleh JPU 14 tahun Oh, penjara. iya, Pak, Iya. Sekarang tuh lagi, Mbak jangan jauh-jauh dong, saya nggak gigit kok. Oh, iya. Saya nggak COVID juga. Gitu. Dan sekarang lagi nunggu vonis majelis hakim. Kira-kira lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau menurut Mbak sendiri, orang-orang yang seperti ini layaknya hukumannya berapa lama ya Mbak? Harusnya sih diputus seberat-beratnya ya Kak ya. Soalnya kan ini juga putusan dari hakim itu pasti kita tuh menanti adanya putusan yang bersifat edukasi untuk masyarakat gitu. Supaya ini jadi contoh untuk masyarakat agar kita itu membayar pajak gitu loh, membayar kewajiban kita. Sedang kita menuntut hak kita kepada negara, kita juga harus membayar kewajiban kita. Itu sih sebagai warga negara yang baik ya Kak ya. Iya. Berarti Mbak mengecam ya orang-orang yang memperkaya dirinya sendiri sementara rakyat itu capek-capek kerja dan bayar pajak Betul. untuk negara. Harusnya kan mereka menjadikan contoh kepada masyarakat. Kalau pejabatnya aja gak wajib bayar pajak, gak tertib bayar pajak, masa mau nyuruh masyarakatnya buat bayar pajak, kan seperti itu Kak. Ya, Iya. dihukum seberat-beratnya berarti masih Betul. berharap bahwa pengadilan ini tetap berpihak pada keadilan. Betul Kak. Apalagi berpihak pada wong cilik ya kalau bahasa Jawanya gitu. Baik, makasih Mbak. Siap, Thank Kak. you. Bapak, saya juga mau tanya pendapat Bapak. Jangan dong, ya beda-beda dikit lah. Kan biasanya suami istri kan? Suami istri kan bisa berbeda sama-sama pendapat lawyer, juga. ya.
Dengan Bapak siapa namanya? Ulin Nuha. Pak Ulin. Iya. Pak Ulin udah dengar belum yang kasusnya Rafael Alun ini? Ya, sudah. Ini gimana tuh Pak tanggapannya? Ya, sebenarnya beliau sebagai pejabat yang ketika dilantik itu sudah disumpah ya atas nama kepercayaan dan agamanya. Terus kemudian dia berjanji terhadap agamanya dan negaranya untuk bertindak sesuai dengan undang-undangnya. Tapi ketika dia mengkhianati sumpahnya, otomatis dia juga mengkhianati negaranya, bangsanya, agamanya maupun masyarakat secara luas. Yang seharusnya pajak itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas, dia digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya atau kelompoknya sendiri. Dan itu yang harus dimintakan pertanggungjawaban hukuman seberat-beratnya agar tidak ada pejabat-pejabat lain yang mengikuti tindakan tersebut. Iya. Dari bukti-bukti di persidangan memang memperkuat bahwa dakwaan dari KPK ini betul-betul membuktikan bahwa Rafael Alun ini bersalah begitu. Secara alat bukti itu ya. sudah terpenuhi. Iya. Dan sekarang ini tuh ada kekhawatiran juga nih Pak dari Ya. masyarakat bahwa sosok Rafael Alun yang cukup kuat dan Ya. dia juga pejabat pajak, uangnya banyak begitu Ya. kan. Mungkin nggak sih ini nanti bahwa vonis dari majelis hakim justru malah lebih ringan gitu dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kalau dari Bapak sendiri gimana Pak? Kinerja dari aparat penegak hukum, Mbak, dalam hal ini kejaksaan ataupun KPK maupun majelis hakim itu tentu diawasi oleh lembaga yang pengawasannya. Iya. Hakim diwasai oleh komisi yudisial, jaksa ada komisi kejaksaan, serta itu masyarakat juga mempunyai tekanan Iya. publik ya bahwasannya hukum tidak bisa dibuat main-main karena ada asas hukum bahwasannya kedaulatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, Mbak. Berarti optimis ya kalau saat ini memang di mana era digitalisasi. Betul, siap. Bahwa masyarakat sudah mulai memantau Siap. dan melihat Betul. bahwa nantinya hukum yang ditegakkan ini pasti betul-betul tegak lurus terhadap Betul, keadilan dan betul, untuk betul, masyarakat. sepakat. Terima kasih. Sama-sama, Sini. Mbak. Thank Sama-sama, you. ya, sama-sama, makasih. Thank you ya Mbak. Dadah, thank you ya. Salim. Aduh terima kasih, dadah. Ya gitu ya teman-teman, kalau dari 3 narasumber saya tadi, mereka itu optimis bahwa nantinya putusan majelis hakim itu betul-betul berpihak pada keadilan. Apalagi kalau kita tahu sekarang ini kan udah era digitalisasi ya, informasi itu betul-betul udah spread out dengan mudahnya. Jadi semua mata tuh sekarang betul-betul memandang dan mendengar bagaimana konsekuensi nantinya sepadan nggak untuk Rafael Alun ini. Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10.079.095.519 rupiah. Meski tuduhan gratifikasi dan tindak pencucian uang telah dilayangkan, Rafael Alun nggak hanya meminta majelis hakim untuk mengembalikan hartanya dan istrinya, tapi lewat kuasa hukumnya juga meminta agar pihaknya ini dibebaskan. Katanya sudah berbuat banyak untuk negara. Jaksa KPK menuntut Rafael Alun dengan pidana penjara 14 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Ia juga diharuskan membayar uang pengganti 18,9 miliar rupiah. Ceritanya kembali lagi ke Tipikor. Jadi kemarin itu kita udah ke Tipikor untuk menyaksikan untuk menghadiri sidang vonis Rafael Alun. Tapi karena nunggu 5 jam ya nggak tahu kenapa ya, sidangnya tiba-tiba ditunda. Padahal kuasa hukum udah di dalam, JPU juga udah di dalam. Sekarang sih udah janjian ya sama kuasa hukumnya. Mau nanya, kenapa sih kok bisa tiba-tiba ditunda? Dan sekarang katanya udah mulai sidangnya. Yuk, kita dengerin yuk. Masuk dari mana sih? Dari sini.
sidangnya itu diganti jadi hari ini dengan agenda mendengarkan vonis Rafael Alun. Apakah vonis dari majelis hakim sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan? Lima, bahwa karena semua unsur pasal 12B yaitu pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 sebagaimana telah dikuat dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana untuk pasal 64 ayat 1 KPK telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan 1. 2. Pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diatasnamakan pihak lain. C. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diguganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Bahwa oleh karena dakwaan kedua ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat orang 2 yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan. 3. Yang dengan sengaja membayarkan. Yang 2 menyebutkan bahwa harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Perkara tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan 1 pasal 12B yaitu pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 bab pidana junto pasal 4 ayat 1 bab pidana dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 bab pidana untuk pasal 4 ayat 1 bab pidana. Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10.079.095.519 rupiah. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh keputusan hukum tetap
maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dipulangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti perkara gratifikasi dan perkara TPPU berupa sebagai berikut. Nomor urut barang bukti perkara gratifikasi 1 sampai dengan 4 dinyatakan seluruhnya dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor urut 5 sampai dengan 7 perkara gratifikasi seluruhnya terlampir dalam berkas perkara. Nomor 8 sampai dengan 11 perkara gratifikasi seluruhnya dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 12 sampai dengan 18 barang bukti perkara gratifikasi seluruhnya terlampir dalam berkas perkara. Nomor 19 sampai dengan nomor 25 perkara gratifikasi dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor urut 26 sampai dengan 43 perkara gratifikasi seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 44 perkara gratifikasi dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Dari penuntut umum, dari Mafi Mulia, kami juga menyatakan pikir. ya, berarti sama-sama menyatakan pikir-pikir, berarti putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi supaya digunakan haknya selama 1 minggu, 7 hari, dan itu mulai besok. Juga seperti hakim untuk Belum memiliki kekuatan hukum tetap vonisnya. Jadi sampai bertemu lagi minggu depan di waktu dan di tempat yang sama. Itu tadi hasil dari sidang vonis majelis hakim terhadap Rafael Alun, tapi keputusan ini belum punya kekuatan hukum tetap, teman-teman, karena tadi respon dari Rafael Alun setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya dan juga respon dari jaksa penuntut umum adalah pikir-pikir, jadi diberi waktu 1 minggu. Ya kita tunggu aja nanti gimana keputusan akhirnya, tapi sejauh ini hasil vonis dari majelis hakim adalah 14 tahun penjara karena Rafael Alun telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi selama masih menjabat sebagai pejabat pajak. Kita sekarang mau nyari kuasa hukumnya, tadi sih udah janjian ya, cuman nggak tahu yang mana, maksudnya nggak tahu siapa yang available. Ya, jadi ini adalah Mas Junaidi, satu kuasa hukum dari Rafael Alun. Gimana Mas, tadi kan putusan vonis dari majelis hakim 14 tahun penjara, tapi belum memiliki kekuatan hukum tetap. Apa ya, karena masih pikir waktu 1 minggu ya. Langkah lanjutannya dari langkah selanjutnya kita petain lagi semuanya, termasuk semua bukti dan pertimbangan apa yang sudah kita ajukan dan sebagaimana itu bisa kita nanti ajukan, nanti kita sampaikan ke klien kami, karena sebenarnya kan
upaya hukum kan menjadi haknya daripada klien kami gitu. Nah terus gini Mas, minggu lalu kan sempat nih nunggu semuanya sampai sore, terus kemudian sidangnya harus ditunda. Itu sebenarnya kenapa sih Mas? Karena kan jadi belum siap aja, belum siap bikin putusannya aja karena kan waktunya cuma 2 hari ya, kita tidak mengertikan, nggak mungkin juga 2 hari hakim bisa selesai putusan. Tapi selama ini komunikasi dengan klien, dengan Pak Rafael aman-aman aja Mas, sehat semuanya. Kalau dari Pak Rafael sendiri sempat ada obrolan tentang apa gitu Mas, atau kangen sama Dandi, karena kan Dandi sudah divonis gitu kan, sudah ditahan. Ya guys, kalau dia sih semuanya ya, anak-anak semua dipikirkan sama dia ya, termasuk juga yang di Jogja, yang sedang besar itu semua ya menjadi pertimbangan yang beliau, makanya juga tadi kan teman keluarga menjadi pertimbangan yang baik. Oke. Tapi kalau dari Bapak sendiri ada titipan apa gitu Mas? Karena kan sebelumnya sempat ada ingin mengajukan bahwa sudah mengabdi nih bagi negara gitu kan. Ya tadi kan pertimbangan kan, kan mengabdi bagi negara, memang udah kan 25 tahun masih juga kalau dihitung kan gitu. Berarti dari kuasa hukum nantinya akan mengajukan kembali. Kita diskusi sama klien, lalu nanti apa yang menjadi keputusan klien itu yang kita dukung lah, kita support apapun yang menjadi keputusan. Berarti masih akan kembali lagi minggu depan Mas? Atau masih nanti diagendakan lagi? Nggak perlu datang lagi, kalaupun kita ngajuin banding ya kita pakai surat aja. Oke, makasih ya Mas, sehat-sehat Mas. Ya itu tadi kalau hasil wawancara singkat dengan kuasa hukum yang pada intinya adalah para kuasa hukum ini masih akan berdiskusi dengan Rafael Alun terkait dengan pemetaan dan juga apa-apa aja yang akan disampaikan di persidangan yang akan datang. Karena kalau menurut kuasa hukum tadi itu pengabdian Rafael Alun selama 25 tahun bagi negara ini perlu menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk meringankan hukumannya. Tapi kalau dari pernyataan majelis hakim tadi yang saya dengar dan saya catat bahwa Rafael Alun ini secara sadar melakukan aksi jual beli dan juga memperkaya diri ketika masih menjabat sebagai pejabat negara, ketika masih menjabat sebagai ASN. Jadi inilah yang memberatkan Rafael Alun untuk divonis 14 tahun penjara. Tapi apakah nantinya banding dan juga fakta-fakta lain yang diajukan dari kuasa hukum bisa meringankan hukuman Rafael Alun? Kita simak aja dan kita kawal bersama. Karena putusannya terbukti pasal 12B dan nilainya di atas 10 juta, maka sebenarnya secara hukum yang terjadi saat ini adalah suap. Karena ini suap, sebenarnya PPATK sekarang bisa menarik orang-orang yang memberi. Jadi kalau secara hukum gratifikasi itu sifatnya tunggal. Cuma kalau suap itu sifatnya ada pemberi dan ada penerima. Nah sekarang secara hukum KPK bisa menjerat si pemberi. Bersama keluarganya, Rafael Alun mencuci kekayaannya berharap agar tidak jatuh miskin atas apa yang dimilikinya. Bersama istrinya, Rafael mendirikan perusahaan konsultasi pajak bagi klien-klien yang perlu berurusan dengan pajak. Dan disinilah Rafael menggunakan kuasanya. Memberi kemewahan pada wajib pajak yang semestinya bayar pajak untuk kong kali kong agar jumlah yang dibayarkan jadi kecil. Namun Tuhan menunjukkan jalannya di mana gaya hidup glamor istri dan anak-anaknya Rafael Alun ini jadi petunjuk. Dan benar dong, gak butuh waktu lama bagi netizen mencari tahu dan mendapatkan jejak-jejak kemewahan Rafael Alun yang didapatkan yang mungkin dengan cara yang kotor. Mau nanya soal vonis 14 tahunnya Rafael Alun. Tanggapan dari Abang sebagai pengamat hukum gimana Bang? Satu, memang tuntutan putusannya sama dengan tuntutan secara pidana penjara ya, tapi catatan saya sebenarnya ada beberapa. Pertama misalnya yang menarik ya, sebelumnya kan Rafael Alun disebut sebagai komando atau panglima atau pimpinan dari geng di Kemenkeu ya. Dan sebelumnya juga disebut bahwa transaksi rekening di Rafael Alun itu sekitar 500 miliar gitu. Cuma yang kalau kita lihat dari persidangan kemudian dari putusan kemarin itu semua tidak tergambarkan ya. Karena memang yang terbukti hanya gratifikasi yang nilainya bahkan di bawah 20 miliar. Gratifikasi yang nilainya 10 miliar. Dan yang menarik juga dari banyak PT yang sebelumnya disebut terlibat dalam kasus ini,
yang terbukti hanya satu. Selain itu, sebelumnya disampaikan bahwa ini transaksi mencurigakan ini dari tahun 2003 sampai tahun 2023 gitu ya. Sementara berdasarkan putusan hakim kemarin, ini yang terbukti hanya peristiwa di tahun 2003 sampai 2006. Ya. Jadi ini cukup menarik gitu ya. Apa yang selama ini digembar-gemborkan ternyata berdasarkan fakta persidangan itu tidak terbukti. Tapi memang yang menjadi catatan kita bersama adalah sejak awal itu jaksa hanya menuntut peristiwa yang terjadi dari tahun 2003 sampai tahun 2013. Jadi bukan peristiwa di atas tahun 2013 sampai dengan ini juga menjadi catatan kenapa yang diperiksa dan yang dituntut itu hanya waktu itu gitu, tidak sampai sekarang. Padahal kan Mahfud MD, PPATK dan sebelumnya sampaikan bahwa ini peristiwa yang sampai tahun 2023. Apakah ini strategi KPK atau seperti apa, ini yang perlu kita tindak lanjuti ya, karena memang sekarang KPK sering buat fase 1 dan fase 2 kasus. Contoh misalnya kasus Hakim Agung ya, itu ternyata di Mahkamah Agung bebas, kemudian ada kasus baru lagi. Juga yang kedua misalnya kasus Direktur Utama Garuda Indonesia setelah vonis, ternyata ada kasus baru lagi. Apakah ini kemudian nanti ada fase 2? Misalnya untuk periode tahun 2006 sampai 2023. Ini yang perlu kita tunggu nanti kelanjutan dari KPK. Oke, berarti sebetulnya vonis 14 tahun ini kalau menurut Bang Fahrur sebetulnya hanya masuk dalam ranah gratifikasi, belum masuk ke TPPO. Oke, sementara kan ada juga dugaan tindak pidana pencucian uang nih Bang. Menurut Bang Fahrur sendiri ini gimana nih Bang? Kan aliran dana itu memang harus diikuti. Betul. Jadi memang putusannya ini ada gratifikasi dan ada pencucian uang. Ya. Bedanya gratifikasi yang dituntut kepada Rafael Alun itu gratifikasi yang dicantumkan di pasal 2B huruf besar. Artinya kalau secara hukum pasal 12B besar ini akan disebut suap kalau terdakwa tidak bisa membuktikan sebaliknya. Nah, karena putusannya terbukti pasal 12B dan nilainya di atas 10 juta, maka sebenarnya secara hukum yang terjadi saat ini adalah suap. Karena ini suap, sebenarnya PPATK sekarang bisa menarik orang-orang yang memberi. Jadi kalau secara hukum gratifikasi itu sifatnya tunggal. Cuma kalau suap itu sifatnya ada pemberi dan ada penerima. Nah sekarang secara hukum KPK bisa menjerat si pemberi. Itu yang pertama, ya, bahwa ini adalah gratifikasi sebagai suap. Gratifikasi, itu putusannya. Yang kedua, ini juga terbukti pencucian uang. Jadi putusannya menyatakan terbukti pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang, tapi yang dipakai Undang-Undang Pencucian yang lama. Pencucian uang lama, bukan 8 tahun 2010, karena peristiwa terjadinya tindak pidana itu terjadi sebelum tahun 2010. Jadi yang dipakai ini adalah Undang-Undang TPPU 15 tahun 2002 dan 25 tahun 2003 gitu. Jadi memang secara hukum sanksi pidananya lebih rendah, dendanya lebih rendah, walaupun memang bisa sampai 15 miliar. Tapi yang perlu jadi catatan Bang Anggi, bahwa yang terbukti ini ada gratifikasi suap, artinya nanti pemberinya juga bisa ditarik dan dijerat. Yang kedua ada TPPU. Nah yang menarik ya, ini kan terbukti TPPU-nya. Tapi dari semua harta yang dulu digembar-gemborkan dari TPPU misalnya ya, ada yang pernah bilang bahwa ini terduga TPPU, itu yang disita itu cuma kalau tidak salah ada 3 aset Bang. 2 apartemen kecil di Kalibata, kemudian 1 mobil lama. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa yang dulu katanya sudah ada analisis yang menyatakan ada aset di sana sini, tapi ternyata kenapa yang dirampas untuk negara hanya 3 yang kalau dibandingkan dengan LHA yang dulu ini nilainya sangat jauh berbeda. Kita tahu lah harga apartemen di Kalibata paling ratusan juta gitu ya. Kemudian mobil lama juga paling ratusan juta. Ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dulu disampaikan sampai 500 miliar. Termasuk juga apa yang dulu disampaikan ada rumah di Jogja, ada rumah di Permata Hijau yang nilainya puluhan miliar. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan bagi publik juga bagi kami.
Ini yang lain kemana? Karena kalau terbukti misalnya dari 2003 saja misalnya sampai 2006 ada pencucian uang, hasil dari 2003-2006, katakanlah saat itu 10M, itu kan sudah kemana-mana gitu ya. Sudah dibelanjakan, sudah dialihkan, eh, bisa jadi sudah dititipkan. Nah ini kemana? Kenapa hanya berhenti ke 2 apartemen dan 1 mobil? Yang mana nilai 2 apartemen dan 1 mobil ini jauh daripada nilai katakanlah 10 miliar tadi. Bisa dibilang berarti sebetulnya proses hukum yang saat ini sedang berjalan terhadap Rafael Alun ini masih setengah-setengah dong ya Bang ya? Menimbulkan tanda tanya sih. Maksudnya di Betul. awal gembar-gembor ternyata ujungnya kok memble gitu ya. Iya, dan yang Apakah memang selama ini tidak terbukti? Maksudnya selama ini hanya hiperbola, faktanya memang tidak sebesar itu, atau memang ya kita patut mempertanyakan kenapa hasilnya begini gitu. Karena bisa saja misalnya dari pembuktian Rafael Alun, dari pembuktian pengacaranya ternyata yang selama ini digembar-gemborkan tidak terbukti. Itu juga bisa saja gitu ya. Tapi saya cukup kaget gitu ya kenapa yang dulu digembar-gemborkan sangat besar ternyata hasilnya yang dulu bahkan banyak orang menyampaikan kita harus miskinkan, sita semua asetnya, rampas semua asetnya, ternyata hanya 2 aset dan kemudian 1 mobil yang nilainya sangat-sangat jauh dari yang selama ini disampaikan. aku ada 2 pertanyaan lagi nih Bang. Yang pertama, di pajak itu sebetulnya memang common nggak sih? Ya peristiwa-peristiwa kayak Untuk gini. Melakukan Oke. korupsi, melakukan gratifikasi, dan lain sebagainya, celahnya. Karena kan ini ladang basah. Ya. Karena ada dugaan juga bahwa mungkin bukan hanya Rafael Alun aja gitu yang bermain sebenarnya. Ini kan dia mencuat setelah kasusnya Mario Dandi. Gitu. Ya. Kalau menurut Bang Fahrur gimana Bang? Jadi di Direktorat Jenderal Pajak ini kan sudah dari dulu ya. Bahkan sudah ada juga Dirjen Pajak yang ditangkap, divonis melakukan tindak pidana korupsi. Dan bahkan di LHA yang melakukan tindak pidana korupsi itu, Dirjen Pajak itu juga ada nama Rafael Alun gitu ya. Jadi dan sebelumnya juga yang besar misalnya ada juga kasus siapa yang dulu eselon 3 itu, golongan 3A itu, Gayus gitu ya. Artinya kan ini bukan hal yang baru, sudah biasa karena memang celahnya gampang gitu ya. Mereka yang memeriksa, mereka yang menerima laporan, bahkan kalau kita runut lebih lanjut, mereka yang jadi administratornya, mereka yang jadi penyidiknya, bahkan pengadilannya khusus juga gitu. Jadi A to Z mereka sendiri. Gitu. Jadi celahnya sangat banyak. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini hal yang biasa, menurut saya hal yang biasa. Jadi untuk bisa menghentikan ini ya harus ada reformasi besar-besaran sistem di Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Karena kalau A to Z mereka, siapa yang bisa mantau? Oke, yang terakhir Bang. Rafael Alun ini kan melalui kuasa hukumnya memang menyampaikan akan banding. Dan memang sempat juga disampaikan kalau ada keinginan untuk dibebaskan dan aset-aset yang disita untuk dikembalikan atas dasar sudah banyak mengabdi bagi negara. Singkatnya aja nih Bang, tanggapan Abang. Saya kira itu nggak relevan ya, bahwa disebut mengabdi, tapi ya emang itu tugas dia gitu ya. Udah tugas utama dia untuk mengabdi di negara, jadi digaji untuk itu. Jadi alasan bahwa asetnya dikembalikan atau dia sudah mengabdi dan akhirnya sanksinya diringankan itu udah nggak masuk akal. Jadi ketika dia berbuat dan ada sanksinya ya secara hukum dia harus menjalani itu dan bertanggung jawab untuk semua itu. Sang anak Mario Dandi telah mendekam di penjara dan kini sang ayah menyusul. Apakah vonis Majelis Hakim atas gratifikasi Rafael Alun sudah terbilang adil atau ini hanya sebatas formalitas persidangan? Kita semua bisa menilai dan kita semua yang akan mengawal sampai tuntas. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.